Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atoa Hayato. Flashback Oden Kozuki memang dinyatakan selesai di chapter lalu, tapi ternyata chapter 973 ini masih menceritakan flashback. Namun flashback di chapter ini memang sangat penting karena menjelaskan hal-hal yang belum terungkap, mulai dari cerita setelah Oden tewas hingga terbongkarnya identitas Denjiro saat ini. Dan cerita pun berangsur-angsur kembali ke masa sekarang. Yos, langsung aja kita mulai review chapter 973. Di bagian awal chapter ini kita bisa melihat Oden dan keluarganya sedang berlayar bersama bajak laut Roger. Mereka terlihat sangat menikmati pemandangan dan petualangan di lautan. Lalu di sini kita juga bisa melihat ajaran Oden kepada anaknya yang memang sesuai banget dengan sifat Oden, yaitu mesum tapi tangguh. Pada panel itu Oden bertanya tentang cewek yang disukai oleh Momo dan juga mengajarkan untuk menebas lawan seperti memotong Chikua yang merupakan salah satu jenis makanan. Tentu ajaran Oden itu langsung diprotes oleh Rayleigh yang menganggap bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan cewek di hadapan Momo. Dan juga Oden mengajarkan cara bertarung yang kejam. Ya, tapi mau gimana lagi, itu adalah sifat asli dari Oden Kozuki. Lalu di panel selanjutnya scene berganti ke negeri Wano. Tampaknya itu adalah saat dimana Oden baru pulang setelah berhasil mencapai Laftel. Di sini Oden membicarakan tentang hubungan Zu dengan negeri Wano yang memang memiliki kedekatan di masa lalu. Kemudian Oden menyatakan jika Sukuming adalah prajurit yang tangguh. Mungkin di sini Oden sudah tahu rahasia Sukuming yang bisa berubah menjadi bentuk sulong dan mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat pesat. Lalu selain hal itu, kita juga diberi penjelasan tentang bakat Hiyori dalam bermain shamisen atau gitar tradisional Jepang, yang mana ternyata Hiyori sudah bisa memainkannya sejak kecil. Jadi tak mengherankan jika setelah dewasa Hiyori sudah sangat pro dalam memainkannya. Lalu kemudian Oden bercanda dengan mengatakan bahwa dia meminta Hiyori untuk memainkan sebuah lagu pada saat pemakaman dirinya, dan Hiyori pun jadi menangis karena hal itu. Tapi poinnya di sini Oden hanya sekedar bercanda atau memang sudah tahu bahwa usianya tak lama lagi. Entahlah, ini adalah sebuah cocok logi yang menarik. Lalu scene pun kembali berganti. Kali ini ada di waktu eksekusi Oden. Setelah Oden dieksekusi, 9 pelayannya berhasil melarikan diri, namun mereka masih dikejar oleh anak buah Kaido dan Orochi. Semula keadaan para pelayan Oden itu terdesak karena tak memegang senjata apapun. Namun Shinobu sangat membantu di sini. Dia memberikan senjata-senjata kepada para pelayan Oden dan mereka pun bisa melakukan perlawanan. Namun fokus mereka bukan untuk bertarung, tetapi untuk secepatnya pergi ke Kastil Kuri agar bisa menyelamatkan keluarga Kozuki yang tersisa. Lalu dalam pelarian ini terjadi drama antara Nekomamushi dan Inuarashi. Di sini Nekomamushi menuduh Inu sebagai mata-matanya Kaido. Namun tentu saja Inu tidak menerima tuduhan itu. Mereka pun akhirnya malah bertengkar sendiri. Ya, mungkin di sini kita diberi gambaran sifat kucing dan anjing yang memang suka berkelahi. Tapi hal itu ternyata sangat menghambat proses melarikan diri. Iya, karena pertengkaran itu Inu dan Neko jadi tertangkap oleh salah satu Numbers. Lalu untuk menyelamatkan mereka dan menghalau para pengejar, Denjiro dan Asura Doji memutuskan untuk bertarung. Sementara Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kawamatsu, dan Okiku meneruskan perjalanan ke Kastil Kuri. Dan scene pun kembali berganti, kali ini menunjukkan keadaan di dalam Kastil Kuri. Di sini ternyata Kaido dan beberapa anak buahnya sudah sampai di dalam kastil. Bahkan Momonosuke sudah ada di cengkraman Kaido dan siap untuk dijatuhkan dari atas kastil. Lalu kemudian Kaido mengatakan, "Siapa namamu? Ayahmu adalah Tuan yang dungu, dan nama klan Kozuki akan mati bersamamu." Momo yang mendengar hal itu jadi semakin ketakutan. Namun tiba-tiba Momo mengingat pesan dari ibunya.
Dan dengan berani Momo pun menjawab Kaido, "Ayahku itu adalah kesatria hebat, dan suatu hari nanti aku akan menjadi pemimpin negeri ini." Entah apa yang dirasakan Kaido setelah mendengar jeritan bocah kecil ini. Namun Kaido tak jadi menjatuhkan Momo dan malah melemparkannya kembali ke dalam kastil. Kemudian memerintahkan untuk membakar kastil bersama seluruh anggota klan Kozuki. Sementara dia pergi dengan wujud naganya. Kemudian setelah Kaido pergi, Kinemon dan rekan-rekannya datang ke dalam kastil. Dan cerita pun berjalan seperti yang sudah terungkap, di mana Kinemon CS pergi ke masa depan dan Hiyori pergi bersama Kawamatsu. Namun di sini ada adegan tambahan yang belum terungkap sebelumnya, yaitu mengenai Kozuki Toki. Ternyata setelah mengamankan kedua anaknya, Toki pergi meninggalkan kastil menggunakan kuda sambil menutup wajahnya. Dia menuju ke kota Bakura untuk mengucapkan kata-kata wasiat, yang intinya bahwa 20 tahun mendatang akan terbit fajar yang akan membebaskan Wano dari malam yang abadi. Lalu setelah mengucapkan kata-kata itu, Toki akhirnya tewas. Tapi di sini tak digambarkan dengan jelas bagaimana proses Toki bisa tewas. Jadi mungkin masih ada kemungkinan bahwa Toki sebenarnya masih hidup. Karena bisa saja setelah mengatakan kata-kata itu, Toki juga melompat waktu ke 20 tahun kemudian. Lalu karena Toki menggunakan kekuatannya di kota Bakura, maka dia tak bertemu dengan Kinemon CS yang dikirim ke masa depan dari Kastil Oden. Dan mungkin saja Toki akan muncul pada pertempuran akhir di Onigashima. Dugaan tentang hal itu juga diperkuat dengan flashback di dalam flashback yang dibayangkan oleh Toki. Dalam flashback itu, Oden mengatakan bahwa Toki mencari sesuatu dalam perjalanannya dari masa 800 tahun yang lalu. Dan Oden juga mengatakan bahwa yang Toki cari akan terjadi pada masa 20 tahun kemudian. Tetapi Toki tiba-tiba mencegah Oden sebelum Oden menyelesaikan kata-katanya. Ya, di sini poinnya Toki sudah tahu bahwa hal yang dia cari akan terjadi pada masa 20 tahun kemudian. Jadi mungkin saja di saat-saat terakhir Toki memutuskan untuk menyelesaikan misi yang dia bawa dari 800 tahun yang lalu dengan melompati waktu lagi ke masa 20 tahun kemudian. Ya, menurut kami kemungkinan Toki masih hidup jadi menguat setelah munculnya chapter ini. Karena sebelumnya banyak pihak menduga jika Toki tewas di dalam kastil yang terbakar. Tapi kenyataannya di chapter ini Toki malah melarikan diri dari dalam kastil. Oke, kita ke panel selanjutnya. Di sini kita melihat Orochi yang songong sedang mencoba berendam di air panas. Iya, hanya air panas. Di sini seolah-olah Orochi ingin mencoba eksekusi dengan cara direbus, tapi dia tak berani mencobanya di dalam minyak panas. Lalu di sini Orochi mengatakan jika dia tak bisa berhenti gemetaran dan meminta untuk dibawakan bukti yang nyata tentang kematian para pelayan Oden. Tampaknya dia masih ragu jika para pelayan Oden dan keluarga Kozuki telah tewas di dalam kastil yang terbakar. Dan memang dugaan Orochi itu ternyata benar. Oke, di panel selanjutnya kita diperlihatkan keadaan Hiyori yang sedang bersedih walaupun sudah coba dihibur oleh Kawamatsu. Lalu di tempat yang berbeda, Asura Doji terlihat mengalami luka-luka. Bahkan banyak anak panah yang masih tertancap di dalam tubuhnya. Kemudian tiba-tiba dari dalam bilik kecil terdengar suara kemarahan yang sangat kuat. Suara itu berasal dari Denjiro. Dan selanjutnya Bim salah Bim. Sosok Denjiro tiba-tiba berubah menjadi sosok orang lain yang sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Dan kemudian memperkenalkan diri sebagai Kyushiro. Iya, akhirnya di chapter ini sudah terkonfirmasi bahwa Kyushiro adalah Denjiro. Lalu kemudian Kyushiro mendekati Orochi agar bisa memata-matai Orochi. Dan akhirnya dia berhasil. Kyushiro pun diangkat menjadi pimpinan Yakuza di negeri Wano, menggantikan Hyogoro the Flower. Tapi ternyata peran Kyushiro tak hanya menjadi mata-mata, dia juga menjadi Utsi Mitsukozo yang suka mencuri dari orang-orang kaya untuk dibagikan ke rakyat miskin. Iya, benar-benar pemikiran yang sangat cerdas dari seorang Denjiro, di mana dalam satu sisi dia bisa memata-matai Orochi, dan di sisi lain dia bisa membantu rakyat Wano yang kesusahan.
Lalu di akhir chapter ini diceritakan tentang pertemuan Kyoshiro dengan Hiyori, dan kemudian Kyoshiro meminta Hiyori untuk merahasiakan kebenaran bahwa dirinya adalah Denjiro, bahkan kepada sekutu sekalipun. Sementara Hiyori akan berada dalam pengawasannya dan diminta untuk merubah namanya menjadi Komurasaki. Ya, akhirnya di chapter ini 9 pelayan Oden telah berkumpul seluruhnya. Dan kami rasa saat-saat pertarungan akhir di masa sekarang ini sudah semakin dekat. Oke, cukup sekian video review chapter 973. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!